Assalamualaikum teman-teman ATLM semua. Selamat datang kembali di channel Linjan ATLM. Di channel ini saya akan membahas latihan soal-soal teknik ATLM. Sebelumnya, yuk subscribe channel ini dan bunyikan tanda loncengnya. Kali ini kita akan membahas tentang analisa gas darah. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Suatu laboratorium menerima kiriman darah arteri dalam cool box untuk pemeriksaan analisis gas darah. Saat dilakukan pengecekan terhadap kelayakan spesimen, didapatkan bahwa darah arteri ditampung menggunakan tabung ETA. Oleh ATLM, spesimen ditolak karena tidak layak. Antikoagulan yang digunakan untuk pemeriksaan tersebut seharusnya adalah A. Natrium sitrat, B. Na3-ETA, C. K2-ETA, D. Liheparin, atau E. Sodium fluorida. Kita lihat ke pembahasannya dulu ya teman-teman. Analisis gas darah atau arterial blood gas test adalah tes untuk mengukur kadar oksigen, karbon dioksida, dan tingkat asam basa di dalam darah. Analisis gas darah umumnya dilakukan untuk memeriksa fungsi organ paru. Analisis gas darah dilakukan untuk mengetahui bila darah terlalu asam atau basa, serta digunakan untuk mengetahui apakah tekanan oksigen dalam darah terlalu rendah atau tekanan karbon dioksida terlalu tinggi. Antikoagulan yang digunakan dalam pemeriksaan ini adalah heparin, baik berupa Na-heparin atau liheparin. Ini adalah tabung yang berwarna hijau. Jadi jawaban yang nomor 1 adalah yang D, liheparin. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Suatu laboratorium utama menerima kiriman darah arteri untuk pemeriksaan analisis gas darah. Saat darah diterima, usia darah sudah 1 jam dari saat pengambilan. ATLM yang menilai kelayakan spesimen menolak spesimen tersebut. Lama spesimen harus sudah diperiksa pada kasus tersebut adalah A. 2 jam, B. 1 jam, C. dalam waktu 50 menit, D. dalam waktu 45 menit, atau E. kurang dari 30 menit. Kita lihat pembahasannya dulu. Perubahan komposisi gas darah arteri dapat terjadi ketika waktu pemeriksaan tertunda lebih dari 30 menit karena terjadinya metabolisme darah anaerobik dan aerobik. Perubahan yang terjadi adalah penurunan PaO2 dan pH dan kenaikan PaCO2. Jadi apabila sampel tidak bisa kalian periksa dalam waktu 30 menit, maka sebaiknya disimpan di dalam cool box, yaitu box berisi air es. Jadi jawabannya adalah E, kurang dari 30 menit. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Seorang ATLM melakukan pemeriksaan analisis gas darah. Hasil pemeriksaan didapatkan sebagai berikut. pH 7,36, PaCO2 60, HCO3 36, PaO2 60 mmHg. Status asam basa pasien tersebut adalah A. Alkalosis metabolik kompensasi parsial, B. Asidosis respiratorik kompensasi lengkap, C. Asidosis metabolik kompensasi parsial, D. Alkalosis respiratorik tanpa kompensasi, atau E. Asidosis respiratorik tanpa kompensasi. Sebelum jawab soal nomor 3 ini, kita lihat nilai normalnya dulu ya teman-teman. Untuk mengetahui apakah status pasien tersebut asidosis atau alkalosis, maka kita lihat di sini. Ini adalah nilai normal pH antara 7,35 sampai 7,45. Apabila kurang dari 7,35 berarti alsidosis. Apabila lebih dari 7,45 berarti alkalosis. Dan pada soal kita lihat pH-nya adalah 7,36. Ini berada di kisaran normal ya teman-teman, namun lebih cenderung ke asidosis. Berarti antara yang B, yang C, atau yang E. Karena pH ini termasuk asidosis. Kemudian kita lihat lagi apakah asidosisnya respiratorik atau metabolik. Dilihat dari PaCO2 dan HCO3.
Kita lihatnya di sini ya teman-teman. Nah, apabila pH-nya rendah, bikarbonatnya rendah dari normal, PaCO-nya rendah, maka asidosis metabolik. Apabila pH-nya lebih dari 7,4, bikarbonatnya tinggi, PaCO2-nya tinggi. Tinggi itu maksudnya melebihi dari nilai normal ini ya teman-teman. Berarti alkalosis metabolik. Kemudian pH-nya rendah, bikarbonat tinggi, PaCO2 tinggi, berarti asidosis respiratorik. Kemudian apabila pH-nya di atas 7,4, bikarbonat rendah, PaCO2 rendah, kondisinya disebut alkalosis respiratorik. Dilihat di soal, PaCO2-nya 60, HCO3-nya 36. Berarti tinggi ya teman-teman, tinggi. Tapi pH-nya rendah. Berarti asidosis respiratorik. Kita lihat, berarti antara yang B dan yang E. Kita lihat lagi untuk menentukan kompensasinya, apakah kompensasi lengkap atau tanpa kompensasi atau kompensasi parsial. Kita lihat di sini. Kompensasi penuh jika pH normal. Kemudian kompensasi parsial jika nilai PaCO2 dan HCO3 dan pH yang abnormal. Kemudian tanpa kompensasi apabila pH abnormal namun PaCO2 dan HCO3 normal. Jadi kita lihat pada soal. Di sini PaCO2-nya tinggi, HCO3-nya tinggi, kemudian pH-nya masih berada pada kisaran normal, yaitu 7,35 sampai 7,45. Berarti kompensasinya lengkap. Jawabannya adalah yang B. Asidosis respiratorik kompensasi lengkap. Nah, jika pH normal. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 4. Seorang ATLE melakukan pemeriksaan analisis gas darah. Hasil pemeriksaan didapatkan sebagai berikut. pH 7,36, PaCO2 60, HCO3 36, PaO2 60 mmHg. Status oksigenasi pada pasien adalah, jadi status oksigenasi bisa kita lihat pada PaO2, yaitu 60 mmHg. Apakah A. Hipoksigenasi, B. Hipoksemia sedang, C. Oksigenasi normal, D. Hipoksemia ringan, atau E. Hipoksemia berat. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu, hipoksemia adalah kondisi di mana kadar oksigen di dalam darah di bawah batas normal. Itu nilai normalnya yaitu 80 mmHg sampai 100. 80 ke atas itu berarti normal ya, teman-teman. Hipoksemia ringan yaitu PaO2-nya 60 sampai 79 mmHg, hipoksemia sedang 40 sampai 60 mmHg, hipoksemia berat kurang dari 40 mmHg. Jadi pada soal kita ketahui PaO2-nya adalah 60 mmHg, berarti termasuk hipoksemia sedang. Nah, oke, paham ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 5. Seorang ATLE melakukan pemeriksaan analisis gas darah. Hasil pemeriksaan didapatkan sebagai berikut. pH 7,36, PaCO2 60, HCO3 35, PaO2 60 mmHg. Gangguan primer pada pasien tersebut adalah A. Gangguan paru, B. Gangguan ginjal, C. Gangguan saraf, D. Gangguan hati, atau E. Gangguan pencernaan. Analisis gas darah umumnya dilakukan untuk pemeriksaan fungsi organ paru. Nomor 5 adalah gangguan paru. Lanjut teman-teman, kita ke soal nomor 6. Seorang ATLE melakukan pemeriksaan analisa gas darah. Hasil pemeriksaan didapatkan sebagai berikut. pH 7,36, PaCO2 40 mmHg, HCO3 24, PaO2 90 mmHg. Gangguan asam basa pada pasien tersebut adalah A. Normal, B. Alkalosis metabolik tanpa kompensasi, C. Asidosis respiratorik kompensasi parsial, D. Alkalosis respiratorik tanpa kompensasi, atau E. Alkalosis metabolik kompensasi parsial. Nah, untuk menjawab soal ini kita lihat dulu pH-nya. pH-nya adalah 7,36. PaCO2-nya adalah 40 mmHg, HCO3-nya 24. Jadi pH-nya masih normal, PaCO2-nya normal juga, HCO3-nya juga masih kisaran normal, berarti gangguan asam basanya adalah normal, tidak terganggu teman-teman, normal ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7.
Seorang anak umur 9 tahun tidak sengaja meminum miras kepunyaan pamannya. Anak ini mengalami muntah-muntah sesak napas. Hasil pemeriksaan analisa gas darah pH 7,32, PaCO2 30 dan HCO3 20. PaO2-nya 60 mmHg. Hasil pemeriksaan di atas menunjukkan apakah A. Alkalosis metabolik, B. normal, C. asidosis metabolik, D. asidosis respiratorik, atau E. hipoventilasi. Oke, kita lihat ya teman-teman, pH-nya 7,32. 7,32 berarti asidosis ya, karena di bawah dari 7,35 sampai 7,45. Kemudian kita lihat PaCO2-nya adalah 30 mmHg. PaCO2 ini berarti rendah juga teman-teman ya, berada di bawah 38 dan 42. Kemudian HCO3-nya juga rendah, 20, di bawah nilai normal, yaitu nilai normalnya adalah 22 sampai 28. Berarti ini adalah jawabannya yang C, asidosis metabolik. Nilai normalnya ini ya teman-teman, tadi adalah pH-nya rendah, ini bikarbonatnya rendah dan PaCO2-nya juga rendah, berarti asidosis metabolik. Seorang pemuda dilarikan ke rumah sakit karena mengalami muntah berat dan isapan cairan lambung yang terus-menerus. Atas permintaan dokter, petugas laboratorium memeriksakan analisa gas darahnya dan didapatkan hasil pH meningkat, PaCO2 meningkat, HCO3 meningkat. Gangguan keseimbangan asam basa yang dialami oleh pemuda tersebut adalah A. Asidosis metabolik tak terkompensasi, B. Asidosis respiratorik, C. Asidosis respiratorik terkompensasi sebagian, D. Alkalosis metabolik, atau E. Alkalosis respiratorik terkompensasi penuh. Ini juga kita lihat dari pembahasan soal sebelumnya teman-teman. pH-nya meningkat, PaCO2-nya meningkat, HCO3-nya meningkat. pH-nya tinggi, bikarbonat tinggi, PaCO2-nya tinggi. Berarti adalah alkalosis metabolik. Berarti jawabannya adalah yang D, alkalosis metabolik. Oke, sekian latihan soal kita pada video kali ini tentang analisa gas darah ya teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.